Di Indonesia, isu yang berkaitan dengan Islam hampir selalu mendapat perhatian besar dalam waktu singkat. Cukup satu potongan ceramah, satu unggahan provokatif, atau satu narasi ancaman, publik langsung bereaksi. Media sosial dipenuhi komentar, emosi naik, dan perdebatan melebar kemana-mana. Fenomena ini terjadi berulang, bukan insidental. Artinya, ada pola sosial yang membuat isu Islam sangat mudah menyala. Yang menarik, isu ini seringkali tidak membutuhkan bukti kuat atau konteks utuh untuk menjadi viral. Bahkan informasi setengah benar atau salah pun tetap laku. Ini menunjukkan bahwa yang bekerja bukan sekadar logika, melainkan emosi kolektif. Ketika emosi sudah aktif, rasionalitas sering tertinggal. Disinilah kita perlu bertanya lebih dalam. Apa yang membuat emosi itu begitu mudah terpicu? Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, Islam bukan hanya agama, tetapi identitas sosial. Sejak kecil, seseorang dikenalkan pada Islam sebagai bagian dari siapa dirinya, bukan hanya apa yang ia yakini. Identitas ini hadir di keluarga, sekolah, lingkungan, hingga ruang publik. Akibatnya, kritik atau isu tentang Islam sering dirasakan sebagai serangan personal, bukan sekadar perbedaan pendapat, tetapi ancaman terhadap jati diri. Ketika identitas mayoritas disentuh, respons kolektif menjadi sangat cepat. Banyak orang merasa punya kewajiban moral untuk membela, bahkan sebelum memahami substansi isu. Rasa kita melawan mereka terbentuk secara otomatis. Ini membuat isu Islam jauh lebih mudah dimobilisasi dibanding isu lain. Emosi identitas selalu lebih kuat daripada argumen rasional. Pendidikan agama di Indonesia umumnya menekankan hafalan dan kepatuhan. Sejak dini, anak-anak diajarkan mana yang benar dan salah, halal dan haram, tanpa ruang besar untuk bertanya. Pola ini membentuk cara berpikir hitam putih. Ketika dewasa, banyak orang kesulitan menerima kompleksitas atau perbedaan tafsir. Semua isu agama dipersempit menjadi soal iman versus ancaman. Akibatnya, saat muncul isu yang dibungkus dengan narasi Islam diserang, respon langsung muncul tanpa proses kritis. Banyak orang tidak terbiasa memeriksa sumber, konteks, atau kepentingan di balik isu. Yang penting adalah sikap, membela atau melawan. Pola pikir ini membuat isu agama sangat mudah dimanipulasi. Bukan karena masyarakat bodoh, tetapi karena sistem pendidikannya tidak melatih sikap kritis. Dalam kehidupan beragama, rasa takut berdosa adalah hal yang umum. Namun di Indonesia, rasa takut ini sering dipelihara secara berlebihan. Banyak narasi keagamaan menekankan ancaman dosa, azab, dan neraka. Akibatnya, umat terbiasa bereaksi berdasarkan ketakutan, bukan pemahaman. Isu agama lalu terasa seperti soal hidup dan mati spiritual. Ketika suatu isu dikaitkan dengan dosa atau ancaman terhadap iman, orang cenderung bertindak cepat. Takut salah sikap, takut dianggap tidak membela agama, takut dicap lemah iman. Rasa takut ini membuat orang mudah diarahkan, bahkan isu yang sebenarnya sederhana bisa berubah menjadi besar. Ketakutan adalah bahan bakar paling efektif dalam isu agama. Di Indonesia, tokoh agama memiliki posisi sosial yang sangat kuat. Ucapan mereka sering dianggap bukan sekadar pendapat, tetapi kebenaran moral. Banyak orang enggan mempertanyakan, apalagi mengkritik. Ketika tokoh agama mengangkat suatu isu, bobotnya langsung berlipat. Isu tersebut otomatis dianggap penting dan mendesak. Masalah muncul ketika otoritas ini digunakan tanpa tanggung jawab. Ada tokoh yang menyederhanakan persoalan kompleks demi kepentingan tertentu. Ada pula yang memelihara ketegangan agar tetap relevan dan didengar. Umat yang terbiasa patuh jarang menyaring pesan tersebut. Inilah yang membuat isu Islam cepat menyebar tanpa verifikasi. Media sosial bekerja dengan algoritma yang memprioritaskan emosi. Konten yang memicu marah, takut, atau tersinggung akan lebih sering muncul di lini massa. Isu agama
terutama Islam di Indonesia, sangat cocok dengan pola ini. Judul provokatif dan narasi ancaman langsung menarik perhatian. Algoritma memperkuatnya tanpa peduli dampak sosial. Akibatnya, satu isu kecil bisa tampak seperti krisis nasional. Orang melihat konten serupa berulang kali dan mengira semua orang sedang marah. Ini menciptakan ilusi mayoritas dan tekanan sosial. Banyak orang akhirnya ikut menyebarkan, bukan karena paham, tapi karena takut ketinggalan atau dianggap tidak peduli. Media sosial membuat isu agama jauh lebih cepat dan luas menyebar. Sejarah Indonesia dipenuhi konflik yang melibatkan agama. Dari masa kolonial hingga era modern, narasi Islam terancam sering muncul. Trauma kolektif ini diwariskan secara tidak langsung melalui cerita dan pengajian. Akibatnya, masyarakat mudah curiga terhadap isu yang dianggap melemahkan Islam. Narasi lama terus hidup dalam bentuk baru. Setiap isu kecil lalu dibaca sebagai bagian dari ancaman besar. Padahal konteks sosial sudah jauh berubah. Namun memori kolektif tidak bekerja secara rasional. Ia bekerja lewat emosi dan simbol. Inilah yang membuat isu Islam terasa selalu darurat, seolah setiap peristiwa adalah pengulangan sejarah. Dalam politik Indonesia, agama sering dijadikan alat mobilisasi massa. Isu Islam digunakan untuk membangun dukungan atau menjatuhkan lawan. Narasi moral dipakai untuk menutupi kepentingan praktis. Banyak konflik politik dibungkus dengan simbol agama agar lebih mudah diterima publik. Karena agama memiliki legitimasi tinggi, kritik pun sulit masuk. Masyarakat sering tidak sadar sedang dimanfaatkan. Emosi keagamaan diarahkan ke target tertentu. Setelah tujuan tercapai, isu dibiarkan begitu saja. Pola ini berulang di berbagai level, dari nasional hingga lokal. Selama agama efektif menggerakkan massa, ia akan terus dipakai. Literasi keagamaan di Indonesia lebih banyak bersifat normatif daripada analitis. Orang tahu apa yang harus dilakukan, tapi tidak tahu mengapa. Diskusi tafsir, konteks sejarah, dan perbedaan pandangan jarang diajarkan secara terbuka. Akibatnya, umat mudah bingung saat menghadapi isu kompleks. Semua kembali disederhanakan menjadi benar dan salah. Minimnya literasi ini membuat hoaks agama mudah dipercaya. Banyak orang tidak punya alat berpikir untuk membedakan kritik terhadap praktik dengan serangan terhadap iman. Semua dicampur aduk. Ketika literasi rendah, emosi mengambil alih. Isu Islam pun terus laku tanpa perlawanan rasional. Di lingkungan sosial, diam sering dianggap sebagai sikap. Jika seseorang tidak ikut bereaksi terhadap isu agama, ia bisa dicurigai. Tekanan ini membuat banyak orang ikut marah meski tidak paham persoalan. Lebih aman ikut arus daripada berbeda. Sikap kritis dianggap berbahaya. Tekanan sosial ini mempercepat penyebaran isu. Orang membagikan konten bukan karena setuju sepenuhnya, tetapi karena takut dianggap tidak peduli. Ini menciptakan efek bola salju. Semakin banyak yang ikut, semakin kuat kesan darurat, padahal banyak yang sebenarnya bingung. Isu agama juga laku secara ekonomi. Konten keagamaan dengan konflik biasanya mendapatkan lebih banyak penonton. Ceramah provokatif, debat panas, dan narasi ancaman menghasilkan klik dan donasi. Ini menciptakan insentif untuk terus memproduksi isu serupa. Agama tidak hanya menjadi keyakinan, tapi komoditas. Ketika keuntungan terlibat, kejujuran sering tergeser. Isu dibesar-besarkan agar tetap menarik. Klarifikasi jarang spiral tuduhan. Selama pasar merespons, pola ini akan terus berjalan. Inilah sisi gelap dari popularitas isu Islam di ruang digital. Isu agama yang terus dipelihara dalam bentuk konflik melelahkan masyarakat. Energi sosial habis untuk marah dan curiga. Diskusi substansial tentang keadilan, pendidikan, dan kesejahteraan tergeser. Polarisasi semakin dalam. Kepercayaan antar warga melemah. Dalam jangka panjang, agama justru kehilangan makna etiknya. Ia berubah dari sumber ketenangan menjadi sumber ketegangan. Banyak orang beragama secara reaktif, bukan reflektif. Ini merugikan semua pihak, termasuk umat itu sendiri.
Isu yang laku hari ini bisa menjadi beban esok hari. Isu Islam gampang laku di Indonesia bukan karena Islamnya, tetapi karena cara kita memposisikannya. Ketika agama dijadikan identitas kaku, alat politik dan komoditas emosi, ia mudah dipakai. Masyarakat perlu belajar membedakan antara iman dan manipulasi. Tidak semua kritik adalah serangan, tidak semua isu adalah ancaman. Kedewasaan beragama berarti berani berpikir, bukan hanya bereaksi. Berani bertanya, bukan hanya membela. Jika tidak, kita akan terus terjebak dalam siklus isu yang sama. Laku, viral, lalu hilang, tanpa pernah benar-benar selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi, video ini dibuat bukan untuk menyinggung siapapun. Semoga kita semua sehat selalu, amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.